Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik Kang Asep, ini mengenai UMKM Batik Dahon Pangandaran ini yang sudah menginternasional ya Kang. Boleh dong ceritakan ini sejak kapan sih Kang Batik Dahon Pangandaran ini dirintis nih Kang Asep? Oke, itu sejak tahun 2018 Mbak. Selama setahun kami mengeksplor warna-warna alam yang ada di kita. Setelahnya kami itu terinspirasi ketika kami pas acara wisuda anak saya di Jogja melihat ada fashion show gitu yang dari pewarna alam, kayaknya bisa kita buat di Pangandaran nih, dan ternyata ya bisa. Selama setahun kita belum jualan Mbak, cuma eksplor aja, tapi setelah itu kami coba untuk jualan ya, alhamdulillah sampai sekarang kita bisa berkembang lah dari batik dahon itu. Baik, Kang Asep. Jadi sejak 2018 ya, Kang Asep ya. Ya. Baik, Kang Asep boleh dong ceritakan ini keunikan yang dimiliki dari batik dahon Pangandaran ini apa sih, Kang Asep, yang kemudian diminati oleh pasar internasional? Ya, pertama adalah pewarna yang alami ya. Semua bahan-bahan itu dibuat alami, mulai dari pewarnaan itu bisa dari kulit mahoni, terutama kulit buah dahon, terus juga dari kulit-kulit kayu yang lain. Untuk motif juga sama dari daun-daunan. Nah, tentu saja ini nggak bakalan ada yang sama dari satu dengan yang lainnya gitu untuk semua produk. Itu barangkali keunikan batik dahon. Dan kami ciri khasnya adalah dari kulit buah dahon itu, Mbak. Oke, menggunakan pewarna alami dan juga dari kulit buah gitu ya, Kang Ya, Asep. buah dahon, buah nipah itu. Baik, Kang Asep ini kan mengusung ekoprint ya dari batik dahon Pangandaran. Ya. Nah, ini bagaimana sih Kang Asep selain dari memakai zat pewarna alami, bagaimana batik dahon juga ini ikut meminimalisasi pencemaran lingkungan hidup nih, Kang Asep? Ya, karena kita berbahan alami ya, tentu saja limbah pewarna atau limbah dedaunan ini kalau dibuang justru malah jadi pupuk, Mbak. Gak ada masalah gitu. Soalnya juga proses pembuatannya tradisional semua gitu. Oke. Jadi kalau pewarna alami ini sisanya malah justru menjadi pupuk ya Kang Asep ya, bukan justru jadi betul, mencemari lingkungan ya. Baik, iya. Kang Asep ini untuk pengrajinnya sendiri berapa orang sih Kang Asep yang diberdayakan nih untuk menjadi pengrajin di batik dahon Pangandaran sendiri? Kalau untuk produksi bahan baku kita sekeluarga mungkin sampai ada 5-6 orang yang rutin. Tapi kalau ada order banyak kita sampai bisa jadi 12 orang, Mbak. Tapi untuk bahan jadinya kita kolaborasi dengan teman-teman penjahit, ada pengrajin sepatu, pengrajin tas, ada pengrajin kain, topi, dan seterusnya. Itu kita berdayakan teman-teman di sekitaran kita. Oke, jadi berkolaborasi ya untuk tadi penjahit sepatu, kemudian tasnya, dan juga lain-lain. Lantas selain itu bagaimana sih Kang Asep ini dari batik dahon sendiri proses produksi dan juga kemudian proses pemasarannya nih hingga akhirnya bisa menembus pasar internasional? Oke, kalau produksi kita tadi saya sebutkan bahwa sekeluarga aja ya, mulai dari belanja bahan, kita belanja bahan di Jogja. Itu mudah karena kita ada travel setiap hari Pangandaran Jogja, jadi tidak sulit untuk transportasi. Belanja juga kain-kain katun tertentu dan kain-kain tertentu yang bisa dipakai untuk bahan ekoprint begitu. Nah, jadi di divisi saya ada yang buat khusus bahan pewarna begitu, kemudian ada yang proses. Nah, proses sendiri itu terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah curing. Curing itu adalah pembersihan kain dari bahan-bahan dari bahan-bahan kimia gitu. Kemudian ada proses mordanting. Proses mordanting itu adalah proses untuk membuka pori-pori kain supaya penyerapan warna alami itu lebih kuat di kain. Kemudian proses untuk pencetakan, terus dikukus ya selama 2-3 jam dikukus. Kemudian setelah dikukus baru dijemur tapi tidak diterik matahari sampai akhirnya fiksasi. Nah, itu barangkali proses secara sederhananya ya. Nah, sebenarnya metodenya untuk mordanting dan yang lainnya itu banyak sekali metodenya, Mbak. Tapi kalau yang dasar ya itu, kalau basic itu ya. Kemudian untuk proses pemasaran
Ya kita, karena alhamdulillah kita punya Pangandaran nih yang sudah menjadi tujuan wisata. Kemudian saya juga banyak kenalan di teman-teman travel, teman-teman pemandu gitu ya. Saya sendiri pemandu gitu, sehingga saya bisa mengajak teman-teman itu untuk wisatawan asing, terutama wisatawan luar negeri kayak Belanda, Jerman gitu, diajak ke rumah gitu Pak. Ya, akhirnya ada jalinan sama sama jalinan travel luar negeri. Kalau untuk yang lain-lainnya ya tentu saja offline. Juga pemasaran mulai pameran, alhamdulillah kami selalu diajak tuh dari Provinsi Jawa Barat, juga dari Kabupaten Pangandaran, juga sama bank-bank tertentu gitu selalu diajak untuk pameran. Itu barangkali selain yang online tentu saja. Baik, untuk proses produksi ini oleh keluarga ya, Kang Asep ya. Kemudian untuk pemasaran sendiri ini terbantu dengan citra dari Pangandaran sendiri gitu ya, yang memang sudah melekat ya citra kreativitasnya dan juga pariwisatanya gitu ya. Baik, Kang Asep ini untuk terkait meraba pasar internasional sudah kemana saja nih Kang Asep si batik dahon ini jalan-jalan nih Kang Asep? Oke, alhamdulillah kemarin kita diajak sama salah satu perguruan tinggi untuk pameran di Thailand. Ya, Thailand. Kemudian pas ada acara U20, itu U20 di Bogor, itu tamunya luar biasa, tamu dari beberapa 35 negara. Dari sana kita ada jalinan komunikasi dengan orang Korea, dengan orang Prancis begitu. Dari kegiatan itu. Juga yang terakhir kemarin di salah satu artis ternama di Nuart tuh kita diajak untuk berpameran di sana, ya tamunya dari 30 negara. Alhamdulillah kita punya jaringan juga dari kegiatan itu. Jadi kita ada yang beli dari luar negeri juga gitu, selain yang datang ke tempat kami sendiri dari para wisatawan tadi gitu. Oke, jadi baru saja pulang dari pameran di Thailand tadi ya, Kang Asep, dan juga sudah berelasi dengan beberapa dari negara lain seperti Korea, kemudian juga tadi Prancis juga ya. Oke, Kang Asep boleh dong dijelasin ini produk-produk dari UMKM Batik Dahon sendiri ada apa saja dan kisaran harganya deh, boleh ini agak-agak di-spill nih Kang Asep. Harga yang terendah itu kita ada di angka 50.000 ya, sampai dengan yang 1 juta lah. Yang 1 juta itu adalah kain yang terbuat dari katun sutra. Ada sepatu itu kisaran harga 400 sampai 500 ribu rupiah. Ada kain yang 300 sampai 350 ribu rupiah itu dari katun. Ya, kemudian ada pasmina itu harga di 150 sampai 200-an. Ada juga topi di angka 100 sampai 200 ribuan gitu. Ada juga tas dari Goni itu di kisaran harga 75.000 sampai 200 ribuan gitu. Nah itu Mbak. Terus gini Mbak, saya informasikan lagi di Batik Dahon ini ada workshop ya. Kita ada workshop untuk wisatawan atau untuk yang memang kalau ingin menggeluti batik dahon secara serius. Tapi kebanyakan yang datang ke kami itu adalah workshop teknik ponding. Mereka mengetuk-ngetuk, memukul-mukul daun itu di tote bag atau di kain, dan bisa langsung dibawa pulang gitu hasilnya oleh wisatawan. Oke, wow menarik sekali. Tadi juga ada gambarnya ya, Kang Asep ya, untuk turis-turis yang baru saja mengikuti workshop tadi ya dengan teknik founding tadi. Betul. Ini kalau ada pemirsa TVRI Jawa Barat yang ingin datang dong ke workshopnya Batik Dahon Pangandaran, ini kira-kira harus reservasi kemana atau ada minimal orang yang boleh datang nih, Kang Asep? Berapa nih? Boleh 1 orang juga boleh kami terima Mbak dengan senang hati gitu ya. Oke. Baik, jadi bisa langsung datang ya. Baik. Gitu. Kalau banyak kan lebih baik ya reservasi dulu. Ya reservasi sudah ada nomor kami di Instagram atau di nomor WA juga ada ya, di TikTok juga ada. Oke, wow, jadi memang ini turut juga dari Kang Asep memanfaatkan digitalisasi ya dengan memanfaatkan semua media sosial gitu ya. Baik, Kang Asep ini kan dari Batik Dahon sendiri produknya ekoprint gitu ya dengan pewarna alami gitu. Nah dengan pewarna alami ini kira-kira bagaimana sih Kang untuk merawat dari produk-produk UMKM Batik Dahon ini sendiri? Nah itu. Perawatannya sebaiknya itu tidak menggunakan mesin ya Mbak, tidak menggunakan mesin cuci sebaiknya.
karena nggak bakalan terlalu kotor lah, cukup dicelup aja, baiknya sih pakai alat bahan pencuci batik sebaiknya, dan jangan dijemur di terik matahari. Terus kalau menyetrika juga jangan terlalu panas gitu lah, itu barangkali yang kami sarankan untuk perawatan puting dahon. Oke, jadi jangan terlalu panas gitu ya, dan juga dicucinya jangan pakai mesin gitu. Kang Asep, sejauh ini bagaimana sih Kang Asep sendiri melihat dukungan pemerintah nih untuk kiprah UMKM khususnya di Batik Pangandaran sendiri? Luar biasa Mbak, dukungannya. Kami sering diajak ke pameran-pameran juga untuk perizinan sangat dimudahkan kami itu gitu ya. Dipromosikan juga, alhamdulillah Pak Bupati juga mempromosikan kami, mendapatkan penghargaan dari beliau, kemudian diajak di provinsi juga tidak kurang penghargaan dari pimpinan-pimpinan kita di provinsi Pak. Itu Pak. Juga perbankan kami sangat dibantu, perbankan terutama dari sisi promosi. Beberapa perguruan tinggi juga alhamdulillah membantu kami untuk mempromosi, membimbing kami. Mengucapkan terima kasih sekali kepada semua pihak yang sudah membantu kami, termasuk TVRI ini. Hari ini kami diajak untuk live di TVRI gitu. Terima kasih banyak Mbak. Oke, jadi memang semua pihak ini turut mendukung gitu ya. Baik, terakhir ini Kang Asep, bagaimana harapan Kang Asep sendiri terkait perkembangan dari UMKM batik di Pangandaran ini seperti apa? Mangga Kang Asep. Harapan kami sih bukan hanya kami sendiri di rumah yang yang berkarya batik dahon ini, sebenarnya itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang mau gitu, karena permintaannya ya lumayan bagus. Kalau kami sendiri yang bekerja di keluarga, saya kira kayaknya gitu kok serakah banget gitu ya. Padahal kami sangat terbuka untuk belajar bersama, berkembang bersama gitu, bersilaturahmi. Barangkali itu harapan saya Mbak. Baik, harapannya akan ada lebih banyak lagi kolaborasi dengan UMKM di Pangandaran, khususnya untuk UMKM batik gitu ya Kang ya, mengingat juga ini potensinya. Betul. Baik, potensinya besar sekali, dan juga bahkan ini minat dari pasarnya pun juga sangat besar, antusiasnya gitu ya, bahkan sanggup merambah pasar internasional dan tentunya membawa nama baik Pangandaran, Jawa Barat dan juga Indonesia gitu ya. Baik, hatur nuhun pisan, ini Kang Asep Kartiwa, pemilik Batik Dahon Pangandaran, sudah bergabung bersama kami di Jawa Barat hari ini. Sehat selalu dan sukses terus ini untuk semakin memasarkan UMKM Batik Dahon untuk lebih semakin mendunia ya, melanglang buana ini Kang Asep. Baik, hatur nuhun Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.